Penggunaan hewan mencit yang diinduksi dengan aloksan dalam praktikum ini bertujuan untuk menciptakan model hewan yang menyerupai kondisi diabetes mellitus, khususnya diabetes tipe 1. Aloksan merupakan senyawa yang bersifat toksik terhadap sel beta pankreas. Senyawa ini menyebabkan kerusakan atau kematian sel beta, sehingga produksi insulin menurun secara drastis. Kondisi ini menyebabkan mencit mengalami hiperglikemia atau kadar gula darah tinggi, mirip dengan penderita diabetes tipe 1 pada manusia. Induksi glibenclamid pada mencit yang telah diinduksi diabetes dengan aloksan bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas obat dalam menurunkan kadar glukosa darah. Glibenclamid merupakan obat golongan sulfonylurea yang bekerja dengan cara merangsang sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin. Penggunaan glibenclamid dalam praktikum ini juga membantu membandingkan efektivitas senyawa atau terapi baru dengan obat antidiabetes yang sudah tersedia. Pengambilan darah dari jantung hewan uji ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sampel darah dalam jumlah yang cukup dan berkualitas bagi analisis biokimia, khususnya pengukuran kadar glukosa. Pengambilan darah langsung dari jantung memungkinkan diperolehnya sampel yang homogen dan representatif, karena darah tersebut belum mengalami perubahan akibat metabolisme organ-organ lain. Setelah data diperoleh, pengukuran kadar glukosa dilakukan menggunakan metode enzimatik colorimetrik dengan reagen GOD-PAP. Metode ini bekerja berdasarkan reaksi enzimatis di mana glukosa diubah oleh enzim glukosa oksidase menjadi asam glukosa dan hidrogen peroksida. Selanjutnya, peroksidase akan mengkatalisis reaksi antara H2O2 dengan senyawa fenol dan 4 amino antivirin untuk membentuk kompleks berwarna merah. Metode GOD-PAP ini dikenal memiliki sensitivitas dan spesifitas tinggi terhadap glukosa, sehingga sangat tepat digunakan dalam penelitian praklinik yang bertujuan mengevaluasi efektivitas senyawa terhadap penurunan kadar glukosa darah. Dengan demikian, kombinasi antara metode pengambilan darah dari jantung dan analisis menggunakan reagen GOD-PAP memberikan data yang valid dan akurat untuk mendukung penilaian aktivitas antihiperglikemia dari senyawa yang diuji. Berdasarkan hasil uji aktivitas antidiabetes pada grafik, menunjukkan adanya perbedaan kadar glukosa darah rata-rata pada masing-masing kelompok perlakuan. Pada kelompok kontrol normal yang tidak diinduksi diabetes dan hanya diberikan larutan NSAID saja, menunjukkan kadar glukosa darah sebesar 114,25 mg per desiliter. Hal ini mencerminkan bahwa kadar glukosa fisiologis mencit sehat. Kemudian pada kelompok kontrol negatif yang diinduksi dengan diabetes namun tidak diberikan pengobatan dan hanya diberikan NSAID saja, menunjukkan peningkatan kadar glukosa darah secara signifikan, yaitu sebesar 146 mg per desiliter. Hal ini mengindikasikan kondisi hiperglikemia akibat tidak adanya perlakuan antidiabetes pada mencit. Pada kontrol pembanding yang diinduksi dengan diabetes namun diberikan glibenclamid sebagai obat standar antidiabetes, menunjukkan adanya penurunan kadar glukosa darah hingga 104 mg per desiliter, yang mana lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok kontrol normal. Hal ini membuktikan bahwa glibenclamid sangat efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah pada mencit yang telah diinduksi dengan diabetes. Kelompok yang diberi ekstrak daun ganda rusa juga menurunkan penurunan kadar glukosa darah meskipun tidak sebesar kontrol pembanding. Pada dosis 1 yaitu 500 mg per kilogram berat badan, kadar glukosa darah rata-rata mencit yang didapat yaitu 139,25 mg per desiliter. Dan pada dosis ekstrak kedua yaitu pada dosis 1000 mg per kilogram berat badan, kadar glukosanya itu turun menjadi 129,25 mg per desiliter. Hasil ini menunjukkan adanya aktivitas antidiabetes dari ekstrak daun ganda rusa dengan peningkatan efektivitas seiring bertambahnya dosis, meskipun belum
mencapai efektivitas yang ditunjukkan oleh glibenclamid. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun gandarusa ini memiliki potensi sebagai agen anti diabetes alami karena mampu menurunkan kadar glukosa darah pada mencit yang diinduksi diabetes. Hasil ini juga dibuktikan pada penelitian Adelina pada tahun 2020 dengan pengujian ekstrak gandarusa secara in silico. Didapatkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kaempferol dan naringenin yang merupakan senyawa aktif dari ekstrak daun gandarusa ini mampu berikatan dengan enzim glukokinase dengan nilai hasil docking molekulernya itu tidak jauh berbeda. Dengan demikian, senyawa aktif kaempferol dan naringenin yang terkandung dalam ekstrak daun gandarusa ini memiliki potensi sebagai anti diabetes dengan protein target yang sama dengan glibenclamid, yaitu enzim glukokinase.